Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tidak lupa juga kita kirimkan salawat, berikan salam ke Rasulullah kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, karena ialah telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Raka Abdillah Al-Kautsar. Saya dari kelas IT 4801 dengan NIM 10303240068. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang bertajuk Al-Quran dan Hadis adalah warisan terbaik Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting untuk dibahas, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai warisan terbaik Rasulullah SAW. Baik, yang pertama, warisan dunia dan warisan Nabi. Ketika seseorang meninggal dunia, biasanya yang ditanyakan oleh keluarganya adalah apa warisan yang ditinggalkan? Apakah itu harta, emas, mobil, ataupun rumah? Namun, mari kita ingat, warisan dunia hanyalah sementara, bisa hilang, bisa habis, bahkan bisa menimbulkan konflik untuk merebut hasil warisan itu sendiri, dan juga dapat menimbulkan pertengkaran antar saudara. Berbeda dengan Rasulullah SAW, beliau tidak meninggalkan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan istana megah ataupun kekayaan yang berlimpah, tapi beliau meninggalkan dua hal yang jauh lebih berharga. Dua hal itu adalah yang akan membawa keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dua hal yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Atruku fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Yang artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Muslim. Lanjut ke keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, firman yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang dimana disebutkan kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran ada hukum, akhlak, kisah-kisah umat terdahulu, petunjuk hidup, hingga kabar gembira dan peringatan. Al-Quran adalah kompas kehidupan bagi siapa saja yang ingin tetap di jalan yang lurus. Dan fungsi hadis adalah kita tahu Al-Quran tidak selalu menjelaskan secara detail. Nah, disitulah peran hadis berjalan. Hadis adalah penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Contohnya, dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menunaikan sholat. Tapi bagaimana cara sholat, berapa rakaat, bacaan dalam sholat, dan banyak hal lainnya yang belum dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Semua itu dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu para ulama menyebutkan Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan hadis adalah sumber hukum kedua. Keduanya tidak bisa dipisahkan, layaknya dua sisi mata uang. Berpegang pada Al-Quran tanpa hadis, maka pemahaman kita bisa salah. Sebaliknya, hadis tidak akan kuat tanpa dasar-dasar dari Al-Quran itu sendiri. Baik, di sini saya akan menceritakan kisah sahabat dan renungan. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud pernah dipuji oleh Rasulullah SAW karena kedekatannya dengan Al-Quran. Beliau berkata, barang siapa ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ummi Ab atau Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan betapa mulianya orang yang dekat dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Tapi di sisi lain, ada peringatan yang sangat menyedihkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30. Nabi Muhammad SAW mengeluhkan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan." Apakah kita termasuk orang-orang yang mengabaikan itu? Refleksi diri,
Mari kita jujur, berapa lama waktu yang kita habiskan untuk membuka Al-Quran dibandingkan membuka media sosial? Kita takut kuota kita habis, tapi kita tidak takut umur habis tanpa membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah. Kita panik saat sinyal kita hilang, tapi biasa saja ketika hati jauh dari Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari jadikan Al-Quran dan hadis sebagai sahabat hidup, karena mereka inilah yang akan setia menemani kita di alam kubur, di hari hisab, dan semoga menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Mulailah dari yang kecil, baca Al-Quran 1 ayat sehari, pelajari artinya, resapi maknanya, lama-lama akan tumbuh rasa cinta dan dari cinta itu akan tumbuh amal. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung penjelasan materi ini. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai cahaya dalam gelapnya dunia, sebagai kompas dalam perjalanan hidup, dan sebagai penolong di akhirat kelak. Karena kalau dunia ini adalah panggung sandiwara, maka Al-Quran dan hadis adalah naskah asli yang harus kita ikuti perannya dengan sempurna. Maka jadikanlah Al-Quran hadis itu sebagai pedoman hidup agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.